teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bundanya Zoya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan segala usahanya dimudahkan, dilancarkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan tergolong sedekah. Dan untuk teman-teman yang posisinya sama dengan saya, belum mempunyai penghasilan lain selain di warung sembako yang kita tekuni ini, atau bagi teman-teman yang berencana memulai warung sembako namun masih bingung bagaimana cara mengelola keuangannya atau kasnya bagaimana, silakan teman-teman stay dulu di sini, jangan kemana-mana karena saya ada tips-tips atau cara mengelola atau mengatur keuangan atau kas yang kita tarik setiap harinya di warung sembako kita. Kalau ditanya, memangnya bisa memenuhi kebutuhan kita setiap harinya? Ya, jawabannya insya Allah bisa ya teman-teman, asal kita bijak menggunakan uang kas yang kita tarik setiap hari tersebut. Jangan lihat barang bagus sedikit maunya langsung dibeli, padahal kebutuhan lain lebih penting. Namun, jika teman-teman ingin membeli atau memiliki suatu barang, silakan menabung sedikit demi sedikit. Jika sudah terkumpul, silakan diambil barangnya teman-teman. Jangan lagi menggunakan uang yang lebih dari yang kita tarik. Jangan sampai modal kita tersentuh karena kita ingin membeli suatu barang. Jika teman-teman rasa juga tidak uang kas yang teman-teman tarik tersebut tidak memenuhi kebutuhan teman-teman, silakan cari cuan tambahan. Bisa dengan menerima barang titipan dengan komisi yang jelas tentunya. Bisa juga membuat jajanan yang mudah dibuat. Di warungku biasanya saya membuat kerupuk kentang balado, juga kacang halua. Ini bahasa daerahnya teman-teman. Biasanya kacang halua ini terbuat dari kacang tanah yang dicampur dengan gula merah yang dipanaskan, dan banyak sekali penggemarnya. Tapi karena belum sempat buat ya teman-teman, karena anak saya masih sakit, masih dalam pemulihan, jadi belum bisa membuat. Namun kalau sudah saya buat, saya akan simpan di video short. Jangan sampai teman-teman ingin melihat bagaimana bentuknya ya teman-teman. Jika teman-teman bertanya bagaimana cara mengelola kas warung sembako kita, tentunya jawabannya adalah yang pertama, kita perlu menyiapkan catatan-catatan setiap transaksi yang kita lakukan agar kas kita itu lebih jelas pengeluarannya dan dipergunakan untuk apa saja, dan tentu saja berapa uang kas yang masuk setiap harinya. Itu perlu dicatat. Kemudian kita perlu membuat komitmen dengan diri sendiri, apalagi untuk ibu rumah tangga nih, yang memang biasanya ibu rumah tangga suka hilaf menggunakan uang kas warung untuk keperluan lainnya. Ini perlu dihindari ya teman-teman, karena memang akan mempengaruhi sekali usaha kita jika kita menyentuh atau menggunakan modal yang kita pakai untuk usaha. Karena bisa dibilang warung sembako mau modal kecil maupun besar, perkembangannya itu tergantung dari seberapa cepat berputarnya modal, dan modal itu berputar dengan pengadaan barang. Sedangkan barang itu ada karena memang ada kasnya. Jika kita tidak ada kas, bagaimana coba kita mau mengadakan barang jualan kita? Dan jika teman-teman bertanya bagaimana cara mengelola kas di warung sembako, kas yang kita tarik ya teman-teman, agar tidak mempengaruhi modal usaha, tentu saja jawabannya adalah dari cara penarikan kas tersebut. Jadi penarikan yang wajar dan biasanya digunakan oleh para pelaku usaha itu sebesar 10% hingga 15% saja. Biasanya untuk teman-teman yang pemula dan bermodal kecil, saya sarankan 10% saja, karena itu akan membuat modal kita tidak tersentuh dan usaha kita tetap stabil. Dan perlu teman-teman ingat bahwa kebutuhan harian tidak boleh lebih besar dari uang kas yang kita tarik setiap harinya.
Jadi digunakan secara bijak ya teman-teman. Kemudian kalau bisa sebagian dari kas yang kita tarik itu sebaiknya ditabung untuk kebutuhan darurat atau bisa diambil kapan saja. Sejauh ini di warung saya rak besi yang ada 3 ya teman-teman. Ini saya adakan berkat tabungan yang saya sisipkan dari uang kas yang saya tarik. Meskipun jujur ya teman-teman, kalau diadakan barang pastinya akan jadi banyak barang. Namun karena saya ingin memperindah tampilan warung saya dan bisa membuat nyaman para pembeli, ya saya belikan rak-rak dan beberapa renovasi kecil-kecilan lain. Semuanya saya ambilkan dari tabungan tersebut. Di warung saya pendapatan perharinya itu adalah 1 juta. Jadi 10%-nya itu adalah 100.000. Dan jika lebih dari 1 juta, penghasilannya lebih dari 1 juta ya teman-teman per hari, maka saya hanya akan mengambil 100.000 karena saya anggap itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga kecil saya. Namun jika penghasilan saya per hari itu di bawah 1 juta, maka saya hanya akan mengambil 10% saja. Katakanlah penghasilan saya itu hanya 710.000, maka 10%-nya itu adalah 71.000. Kenapa ada perbedaan demikian? Karena ini saya lakukan agar modal saya tetap aman dan usaha saya tetap stabil karena tidak terganggu oleh uang kas yang saya tarik setiap harinya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar warung sembako, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.